البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisu samin wa tis'un ba'da khamsimi'ah 598. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afwan, masalul bakhili wal munfik kamasali rajulaini alaihima junnatan min hadid. Permisalan orang yang bakhil, yang kedekut, yang pelit, dan orang yang berinfak, dalam riwayat yang lain mutasaddiq, orang yang bersedekah, kamasali rajulain, seperti dua orang, alaihima junnatan, yang memiliki dua junnah. Disebutkan dalam penjelasan Imam Nawawi di sini al-junnah ad-dira, yaitu apa? Pakaian. Walaupun seringnya dijelaskan yang setelahnya itu min hadid, ya, yaitu apa? Baju besi. Min sudiyihima, yaitu apa? Di bagian dada. Ila taraqihima, sampai ke batas paling atas dari tulang dada, itu taraqim. Yaitu apa? Yang sangat dekat dengan leher. Fa ammal munfiq, adapun orang yang berinfak, fala yunfiqu illa sabagat au wafarat ala jildih. Tidaklah dia berinfak kecuali menjadi semakin banyaklah baju itu, semakin meluas. Baju itu ala jildih, meluas menutupi seluruh permukaan kulitnya, yaitu apa? Baju besinya semakin lebar, semakin lengkap. Hatta tukhfiya bananah, sampai bahkan menutupi ujung-ujung jarinya. Banan, betul-betul terlindung, sampai ujung jari pun terlindung dengan baju besi itu. Wa ta'fuwa asarah, dan menghilangkan jejak dia, yaitu apa? Betul-betul tidak nampak kakinya itu, tumitnya pun tidak nampak, sehingga musuh susah untuk menyerang dia. Wa ammal bakhil, adapun orang yang kedekut, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha, maka tidaklah dia menginginkan untuk berinfak sedikit saja, kecuali akan menempellah setiap halqah, yaitu apa? Gelang atau lingkaran baju besinya itu di tempatnya. Karena kalau kita lihat baju besi itu, kalau kita lihat yang di potret-potret itu, baju besi memang di zaman dulu, baik yang di Arab ataupun yang di Persia ataupun yang di Romawi, memang polanya adalah apa itu? Susunan, macam sisik-sisik ikan. Yang terbuat memang apa? Polanya adalah pola gelang yang disusun-susun. Baik. Masing-masingnya akan menempel satu sama lain di tempatnya, tidak mau meluas. Bahkan apa? Bahkan semakin kuat ikatannya, sehingga semakin menyempit pada orang itu. Fahuwa yuwasi'uha fala tattasi', dia berusaha melapangkan baju besinya, tapi ternyata bajunya itu tidak mau meluas, sehingga apa? Menyempitkan dada dia sendiri. Thayyib. Muttafaqun alaih. Di sini menunjukkan jawazu darbil amsal li takribil afham, boleh membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Nah, di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan keadaan orang yang bakhil dan keadaan orang yang rajin berinfak. Dengan apa? Membuat contoh yang seakan-akan nampak di depan mata kita. Kita membayangkan betul-betul gimana gambarannya itu. Jadi seperti dua orang yang sama-sama memiliki modal baju besi, tapi baju besinya cuma sedikit modalnya itu. Cuma di bagian dada dia, dada di bagian puting saja, sampai ke ujung dada bagian atas, dah itu aja modalnya itu. Taib. Dalam riwayat dituliskan di sini junnatan, tapi telah dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, riwayat yang lain adalah jubatan. Jadi titiknya bukan di atas tapi di bawah. Taib. Dan kata beliau ini yang betul. Adapun junnatan ini
sebagian rawinya itu keliru. Karena asal dari junnah itu adalah tameng, perisai, bukan untuk menutup, bukan menempel di badan, tapi sekedar apa? Dipegang di tangan. Makanya kalau dia junnah, terpaksa apa? Imam Nawawi harus mensyarah di sini. Maksudnya junnah di sini bukan perisai yang ma'ruf, tapi dia baju besi, baju yang di badan. Tapi kalau dia jubah ma'ruf, memang dia adalah pakaian di badan. Tidak letih-letih untuk menjelaskan takwilnya. Kalau qiraahnya memang tepat, maka tidak letih dalam menakwil. Kemudian apa? Fa'amal mungfik. Nah, sekarang diperinci. Untuk orang yang berinfak, dalam riwayat yang lain adalah mutasaddiq, fala yungfik. Maka tidaklah dia berinfak. Ini menunjukkan memang apa? Dia ini orang yang rajin berinfak, tidak banyak berpikir. Langsung perlu infak segera. Sementara yang bakhil, lihat kalimat Nabi di situ. Fala yuridu an yungfik. Jangankan berinfak, sekedar ingin saja itu pun sudah susah. Makanya polanya lain, yang tadi langsung beramal, yang ini sekedar ingin beramal, itu pun sudah sesak hatinya. Tayyib. Nah, sekarang kita ambil yang pertama dulu, orang yang rajin berinfak, langsung dia berinfak, tidak sekedar iradah. Tidaklah dia berinfak kecuali sabagot au wafarat, menjadi semakin banyak baju itu ala jildih, menutupi permukaan kulitnya. Yaitu semakin berinfak, semakin dia itu terlindungi. Ini menunjukkan bahwasanya infak, bahwasanya sedekah itu memang melindungi seseorang dari berbagai mara bahaya, dari berbagai bencana, juga dari azab Allah. Berdasarkan apa? Hadis Mu'ad dan yang lain-lain itu, bahwasanya sedekah itu akan memadamkan azab Allah. Demikian pula disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, sedekah itu akan membantu untuk menyembuhkan penyakit, karena sedekah memang termasuk apa? Untuk menolak mara bahaya, menolak apa itu bala bencana dan seterusnya. Maka orangnya semakin terlindungi. Demikian pula apa? Orang yang rajin bersedekah, tentunya ikhlas, maka dia akan banyak pembelanya, banyak orang yang menolong. Sama saja orang tahu dia infak atau tidak, entah bagaimana, maka apa? Orang yang suka infak, orang yang suka sedekah itu akan banyak dibela. Kalau ada orang mengkritik, maka orang lain yang akan bela. Dia itu orang baik, dia selama ini sedekah, kamu itu siapa? Jangankan sedekah, orang sedekah pun kamu buruk-burukkan. Bahkan apa? Kamu yang suka mencuri duit di masjid misalkan. Sementara orang yang rajin bersedekah, tentunya ikhlas, maka akan banyak yang melindungi dia, yang menolong dia. Terserah bagaimana cara Allah, tapi tahu-tahu ada aja orang yang membela dia, melindungi dia, dan menyayangi dia, dan seterusnya. Tayyib. Bahkan apa? Sampai dikatakan di sini hatta tukhfiya bananah, sampai bahkan menutupi ujung-ujung jari dia. Ini adalah perlindungan total, sampai ujung jari pun terlindungi. Sementara apa? Sebagian orang beli baju besi, ternyata apa? Bajunya itu tidak sampai menutup ujung-ujung jarinya. Seperti apa? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Bukan berarti beliau kedekut, tapi dalam praktek sehari-hari, karena badannya besar sekali, sehingga apa? Untuk beli baju besi yang lengkap itu perlu duit banyak. Beliau baju besinya hanya sampai ke pergelangan tangan aja. Mayoritasnya alhamdulillah sudah boleh tertutup, tapi tangannya tidak tertutup. Pergelangan sampai ke ujung tidak tertutup. Dan ternyata Allah menghendaki, dengan sebab itulah pada waktu perang Ahzab itu beliau terkena tembakan tepat di pergelangan tangannya, memutuskan urat nadinya. Baik, radhiyallahu an. Nah, ini menunjukkan memang semakin sempurna baju besi, maka tentunya apa? Semakin terlindungi dengan seizin Allah. Wa ta'fu wa asarah, juga menghilangkan jejak-jejak dia, yaitu apa? Kakinya juga terlindungi. Baik. Dan dari sisi yang lain dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, manakala Rasulullah SAW menggambarkan itu di dada, dan kemudian apa? Orang yang infak ini setiap kali dia sedekah, maka bajunya menjadi longgar, tidak sempit menyesakkan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah dan juga amal albir wa taqwa, kata beliau, ini membawa kelapangan jiwa. Semakin orang infak, semakin dia rajin untuk melakukan albir, kebajikan-kebajikan, jiwanya akan semakin lapang, semakin lebar, semakin bahagia. Baik. Jadi dari sisi kebatinan pun dia mengambil manfaat yang besar untuk dirinya sendiri dengan sedekah tadi. Baik.
Wa amal bakhil, adapun orang yang pelit, yang kedekut, fala yurid. Ini sekedar baru keinginan saja. Sekedar ingin untuk infak sedikit saja. Ternyata apa yang terjadi? Illa laziqat. Tidaklah dia menginginkan sedekah kecuali setiap gelang besinya itu akan menempel di tempatnya, yaitu semakin menjepit dengan erat dada dia. Kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, ini adalah keadaan orang yang bakhil. Yaitu manakala dia ini karakternya memang karakter yang kedekut dan dia tidak percaya akan janji Allah Ta'ala, maka sekedar ingin sedekah pun jiwanya sudah sempit. Bukan praktek dulu dan kemudian terserah Allah. Tapi dia sudah hatinya sempit. Oh, nanti saya jadi susah ini, susah itu, dan sebagainya. Baik, maka jiwanya tersiksa. Dan dari sisi yang lain, manakala dia tidak jadi berinfak, baik. Padahal apa? Sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak jadi berinfak, maka akhirnya baju besi dia tidak bertambah lebar. Perlindungan juga apa? Tidak seberapa. Baju besi cuma di dada-dada situ aja, nggak terlalu banyak manfaatnya. Tayyib. Maka apa? Masih banyak bagian dia yang layak untuk terkena azab, layak untuk terkena mara bahaya, layak untuk terkena berbagai penyakit. Demikian pula sering akan diganggu orang dan sebagainya. Perlindungan sangat sedikit. Tayyib. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dilindungi dari sifat kedekut jiwanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung dari berbagai sisi yang disebutkan di dalam syarah hadis ini. Jiwanya semakin lapang dan bahagia. Dari sisi zahir juga apa? Dia semakin terlindungi dan seterusnya. Qal fahuwa yuwassi'uha. Dia ingin melapangkan baju besinya itu. Kalau terlalu sempit jelas tersiksa. Tapi apa? Fala tattasi. Maka baju itu tetap tidak mau lapang. Karena sejak awal jiwa dia sudah tidak rela untuk berinfak. Maka dia pun setiap kali ingin infak, dia akan menjadi sempit hatinya. Tayyib. Bukan berarti apa? Tidak boleh untuk apa itu menjaga harta, tapi apa? Ini adalah karakter orang yang sejak awal dia itu karakternya adalah bakhil. Sehingga kalau mau infak selalu apa? Dia tersiksa sendiri. Adapun kalau infak tetap Allah Ta'ala memerintahkan bertakwa semampunya. Yang penting apa? Coba dulu. Tayyib. Coba dan setelahnya apa? Bertakwa semampunya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.